Hai guys, welcome back to Online Church Pelajar Radiance. Dan hari ini kita konsepnya sedikit berbeda. Apa nih? Semi podcast. Asik. Dan mungkin kita kenalan dulu ya. Yap, betul. Hai teman-teman, nama gue Richard dan biasa dipanggil Tenten. Gue Jocelyn. Dan gue Brian, biasa dipanggil Bri. And welcome to Coffee for My Soul Gen Z Edition. Nah, so nih teman-teman, hari ini kita bakal bahas suatu topik yang menarik banget. Menarik. Menarik kayak gini. Aduh, ketarik. Oke guys, begitu benar banget ya teman-teman. Ini adalah topik yang menarik banget karena Oke. kita bakal bahas Strawberry Generation. Wow, bener banget tuh. Sekarang gue sering banget denger di sosial media gitu ya, ngebahas tentang Strawberry Generation ini. Biasanya konten mereka tuh tentang kayak sifat-sifat generasi sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Apa yang ngebedain sama generasi dulu gitu. Betul banget. I Emang see. zaman sekarang tuh dibilang gitu ya, katanya Gen Z itu Strawberry Generation. Iya. Ini tapi konteks Strawberry Generations ya, mungkin kayaknya perlu dijelasin yang lebih jelas Benar, lagi. benar. Kayak Jocelyn kayak tadi ada nyiapin semacam kuis. Mungkin kita bisa cobain kali ya. Nah betul banget nih, mumpung udah jauh-jauh di sini gitu ya, kita pengen kuis dulu nih. Katanya Oke. ada, menurut Google, ada kuis tentang menentukan, oh ini orang Strawberry Generation atau enggak sih. Oke. Tapi kita nggak tahu ya sebenarnya ini akurat atau enggak. Jadi ini kata Google. For fun ya? Ya, for fun. Senang-senang Tapi doang. kita Oke. coba aja lah ya buat Boleh, seru-seruan. boleh. Nah teman-teman juga bisa cobain di rumah ikutan kuis ini gitu. Kita pengen lihat gitu apakah kuis ini akurat atau enggak ya. Nah gampang banget caranya, nanti bakal ada pertanyaan dan akan ada dua opsi jawaban. Ada A sama B. Kan boleh hitung kan berapa A-nya dan B-nya berapa. Oke siap nih Bri sama Tenten cobain ya. dong. Aman. Oke pertanyaan pertama. Oke. Kalau kamu lagi stres, kamu ini lebih suka A, nonton TikTok atau scroll Instagram buat me time, atau B, coba cari cara untuk selesain masalahnya langsung saat itu juga. Wah, gue dulu nih. Boleh, Oke, Bri dari yang dulu. paling muda ya. Gen Z banget nih. Oke. Oke, kalau misalnya gue lagi stres, biasanya gue butuh me time. Oke. Gue butuh me time, jadi kayak perlu melancarkan pikiran, biar plong pikirannya supaya kayak bisa apa ya kayak nyesain lebih baik gitu masalah-masalahnya gitu. Kalau Oke. Tante di mana nih? Gue juga setuju banget ya, kayak Gen Z itu emang udah konotasi me time tuh Gen Z banget gitu ya. Bener. Jadi Semua kalau- Gen Z butuh me time gitu. Bener, jadi udah stres, I think kita butuh me time dulu, scroll-scroll TikTok dulu, Instagram Oke. kayak gitu ya. Jadi kan A ya untuk pertanyaan Yes. ini betul, ya. betul. Oke lanjut nih, next question. Misalnya nih, kalau di sosial media kamu nih ada drama, reaksi apa yang bakal kamu lakuin? Yang A, terus nonton sampai selesai biar tahu semua detail dramanya itu. Atau B, lewatin aja, nggak penting banget sih, skip aja. Waduh, ya sebagai Gen Z pastinya kita suka sama drama. Jadi biasanya kalau bisa kalau ada drama-drama kita di sosmed ya ditonton gitu sampai beres gitu. Kepo ya, pengen Kepo, tahu ya bener-bener pengen detailnya tahu ya. ya. Iya, di sini gue juga sama kayak Bri, kayak nature-nya tuh pengen dicari sampai Bener, tahu iya. ini kenapa. Jadi lu juga A, tim A Iya, juga. tim A juga. Oke, jadi udah 2A ya. Oke, Oke, kita lanjut dulu ya. lanjut. Nah, kalau misalnya ada deadline atau tugas yang harus dikerjain, kamu ini bakal jadi si A yang biasanya bakal push ke akhir dan akhirnya panik gitu ngejar deadline. Atau B, biasanya udah selesai jauh sebelum deadline. Oke, kalau misalnya ada deadline mungkin lebih ke nyicil dulu gitu ya. Jadi ngerjain jauh-jauh hari. Berarti kayaknya masuknya ke B ya? B ya, berarti B. Kalau lu Ten? Gue setuju banget karena di kita juga kan ada value education excellence ya. Betul. Jadi I think B juga karena biasanya dicicil dulu supaya nggak kelabakan. Oke, Iya. berarti ini tim B ya Tim B. pertanyaan Oke. ini. Oke, lanjut lagi nih. Kalau misalnya kamu lagi ngobrol sama temen kamu di chat, kamu ini tipe si A yang lebih suka kirim meme atau TikTok lucu biar obrolannya ringan, atau kamu tipe si B yang ngomonginnya topik serius biar ada manfaatnya? Oke. Wah, Udah ini- tahu dong kayak jawabannya. Biasanya kayak kalau misalnya percakapan mulai dengan reels gitu, yang kirim reels. Misalnya ada meme yang lucu dikirim. Jadi maybe kebanyakan ya kirim, biasa ngobrol gara-gara TikTok, kirim TikTok gitu sih. Tapi tergantung. Biasanya kadang ada juga waktu satu momen gitu kita serius juga kan. Kita ngomong serius gitu kayak deep. Tapi ya 80% sih
ini sih. Ya. Lucu-lucuan sih A Oke. ya. Mostly lebih ke reels, Instagram Reels, kayak betul, gitu ya. Bener, gue juga kayaknya A sih. Soalnya gampang banget, receh banget, enteng banget. Betul sih. Terus setuju. seringnya kalau ngebangun relasi tuh ya, kalau di IG itu sebutannya bahkan udah bukan relationship lagi. Apa Tapi tuh? realnya diganti REEL, jadi real Real. relationship. Real. Kirim Walaupun reels setuju terus. sih, Iya. setuju. Oke, berarti tadi udah coba recap dulu singkat. Tadi berarti 3A, 1B. 1B. Benar, Benar ya? 3A 1B. Yap. Oke, lanjut nih, last question. Hmm. Kalau hidup kamu lagi nggak nyaman, kamu ini bakal jadi si A yang kamu bakal lebih sering posting estetik gitu ya di Instagram biar kelihatan happy, kelihatan bahagia, atau kamu bakal jadi si B, lebih fokusnya ke diri sendiri, cari solusi dan berusaha move on. Nah, kalau misalnya gua sendiri maybe lebih nggak terbuka ke sosial media ya. Berarti kayaknya B, lebih fokus ke diri sendiri dulu. Karena kalau misalnya kita nggak nyaman, ya kayak balik lagi ke yang nomor 1 tadi gitu. Butuh me time dulu. Jadi kayak fokus ke diri sendiri gitu dan berusaha move on. Oke. Yes, setuju banget. Apalagi kalau udah Keisha kayak gitu perlu banget buat lebih introspeksi lagi, Iya, check betul. up lagi dan personal time. Setuju. Berarti dua-duanya tadi 3A, 2B, bener Betul. ya? 3A 2B ya. Nah, Yes. kalau gitu kita mau lihat dulu hasil tesnya gimana. Apa Wow. nih? Nah, katanya nih kalau mayoritas A, kayaknya kamu ini lebih ke strawberry generation. Waduh. Oh my God. Waduh. yang kalian tuh cenderung cari kenyamanan dan suka ngehindarin dari hal-hal sulit. Tapi kalau kamu mayoritas B, kamu ini gak termasuk strawberry generation. Karena kamu lebih tahan banting dan gak akan takut menghadapi tantangan hidup. Nah berarti gimana nih guys? Jadi bener gak ya kira-kira, kita nggak tahu, ini kata Google ya teman-teman semuanya. Tapi kalau menurut survei singkat sih tadi kayak gitu. Oke. Nah, Wow. dari tadi kan kita ngomongin strawberry generation ya. Yes. Tapi Jocelyn belum jelasin nih, kayak apa sih definisi dari strawberry generation itu? Nah oke, ini ya guys, jadi ini ada fun fact gitu ya. Kalau strawberry generation ini awalnya tuh dari Taiwan gitu. Oke, Jadi katanya jauh. tuh, iya betul jauh banget gitu. Generasi Z tuh dianggap kayak mereka tuh strawberry yang dari luar tuh katanya kan bagus gitu ya. Tapi ternyata mudah penyet gitu. Jadi kayak dia tuh gampang banget memar, gampang banget dia jadi gepeng gitu. Yang artinya tuh mereka gampang nyerah kalau mereka tuh kena tekanan sosial. Oh, wow. Sama nih ya, kayak strawberry yang dipegang sama Bri ini teman-teman. Kayak gini ya, Wow. Iya. merah banget, enak kelihatannya enak banget ya. Kayak kelihatannya bagus banget kan Bri. Nah tapi coba lu kasih tekanan deh Bri ke strawberry. Coba ya kita pencet ya. Iya. Nih gua nggak terlalu keras pencetnya. Wow, Oh. sampai muncrat gitu. Wow. Nah bener nih, ini definisi strawberry generation yang sesungguhnya nih Bri. Oh, wow. Jadi gampang penyet gitu ya, Oh apa iya bahasanya betul. penyet gitu ya. Jadi dari luar kayak bagus banget tapi kena tekanan sedikit dia udah gepeng, udah penyet guys. Kalau misalnya menurut kalian nih ya, kita tuh kayak strawberry generations bukan sih? Coba yang tadi dong, yang dari udah dapet survei yang tadi Oh, yang iya, udah isi iya, quiz. iya. Menurut Bri sama Tenen, menurut kalian setuju gak sih kalau kalian ini kayak strawberry generation? Mungkin coba dari Bri dulu deh kalau gitu. Menurut Oke. lu sendiri POV lu strawberry generation atau enggak? Kalau misalnya dari POV gue ya, dari pandangan gue sendiri sih kurang setuju ya. Karena dari yang gue lihat, sekarang banyak anak-anak muda, Gen Z itu yang hebat-hebat gitu ya. Setuju. Jadi kayak di Mazmur itu, gue ingat satu ayat di Mazmur 127 ayat 5, dibilang, ayat 4 ya. Dibilang kalau misalnya seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi dibilang kayak anak panah youth ini tuh, dimana dia tuh kayak melesat tepat pada sasaran. Jadi youth is full of purpose. Yes. Kalau kita berada di tangan Tuhan ya berarti kita harusnya living the fullest gitu. Kita Ya, punya setuju. purpose yang dari Tuhan dan menuju ke sasaran rencana Tuhan. Yes, gua setuju juga sama Bri. Jadi gua setuju banget kita gak boleh bilang kalau kita itu strawberry generations. Setuju. Iya. Apalagi kita sebagai orang Kristen, Yep. kita bukan strawberry generations. Justru kita itu harus jadi generations yang benar-benar bisa melawan apa arti kata dunia. Betul. Jadi ini juga semacam apa ya, statement kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk berani melawan identitas tersebut. Nah, Ya. ini kayak yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12, teman-teman. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wow. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow. Ya. Ini English versionnya, 1 Timothy 4:12. Don't let anyone look down on you because you are young. Ya.
but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Amen. Setuju banget. Jadi intinya guys, dari si ayat ini nih, mungkin ini aja di ayat yang bakal kita breakdown hari ini lebih dalam lagi. Jadi kita jangan sampai jadi generasi yang strawberry generations. Jadi Betul. jangan jadi strawberry generations, tapi kita harus jadi a very fruitful Wow, generations. Gen Z banget nih bahasanya. Berry. Yes, jadi yang pertama kalau kita breakdown tadi dari ayat si Timotius ini ya. Yang pertama kita harus belajar untuk set an example in your word. Ya. Jadi set example dalam setiap ucapannya kita. Setuju. Jadi kalau tadi kita baca di ayatnya yang tadi dibilang, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech. Wow. In speech. Yeah. Jadi ini ada fun fact ya. Ini dari University of Arizona. Jadi udah cukup valid kayaknya ya. Yep. Karena kan kalau misalnya no pick hoax, ini juga no facts hoax. Jadi Yep. kita buktiin with Kita facts. buktiin ya. Ya, katanya orang-orang itu dalam sehari mengeluarkan kurang lebih 16.000 kata Wow, per hari. Wow. 16.000. Gue gak sadar sih. Karena Ya. biasanya kalau misalnya udah ngomong, udah lupa gitu biasanya. Udah lupa. Minggu lalu gak tahu ngomong apa. Itu dia. Bayangin kalau 16.000 itu dibeliin cilok udah dapat banyak banget ya. 3 bungkus dapat lah ya. Lebih kayaknya ya, Oh, lebih. Nah, jadi dalam 16.000 kata ini kalian bayangin ya ada sebanyak apa kata-kata yang keluar dan kita itu nggak tahu, kita tuh nggak hafal kata-kata apa aja yang kita keluarin. Apakah kata-kata itu justru malah menjatuhkan orang, malah bikin orang jadi ya ngerasa nggak enak atau justru kata-kata kita itu baik-baik. Kita nggak akan inget. Bayangin Betul. kalian dalam sehari 16.000 kata. Seminggu berarti udah berapa? You guys won't remember. Ya, setuju sih. Bener, gue juga jadi keinget apa yang ditulis sama Alkitab. Alkitab tuh mention kalau misalnya lidah itu anggota tubuh yang kecil. Ya. Oke. Tapi bisa bikin hutan kebakaran. Oh. Maksudnya gimana tuh? Wow, that's Jadi deep. anggota tubuh yang kecil tapi dampaknya itu sangat besar. Setuju banget. Dibilang di Yakobus 3, ini reminder buat kita semua ya. Yakobus 3 ayat 9-12. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, saudara-saudaraku adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Wow, very Jadi deep. ternyata soal omongan tuh nggak cuman baru ada sekarang. Dari dulu jadi bahas. Ya. Wow. Dibilang kalau misalnya lidah itu kita pakai sama kayak memuji Tuhan dan juga mengutuk manusia. Jadi firman Tuhan ingetin kalau misalnya di inside kita kotor, ya berarti yang akan keluar dari mulut kita juga bakal kotor. Tapi kalau misalnya inside kita baik, yang keluar dari mulut kita bakal baik juga. Sama kayak sumber air tawar tadi, yang nggak mungkin dia ngeluarin air asin kan? Betul. Bener kan? Setuju Kalau banget. misalnya dia sumber air tawar ya berarti ngeluarinnya air tawar. Ya. Setuju banget sih gua. Apalagi kayak tahun ini kan kita punya having the same vision as a church gitu. Nah, Clean cepet, hands, cepet. pure heart. Ya betul. Clean hands, pure heart gitu. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ini adalah cerminan apa yang ada dalam hatinya kita. Yes. Dan kalau kita mau jadi anak muda yang beda dari dunia ini, beda dari apa kata orang-orang di luar sana tentang strawberry generation, ya kita perlu menjaga hati kita supaya waktu kita keluarin pun itu hal-hal yang baik gitu. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah cerminan hati kita. Amen. Iya. Nah kadang tuh ya kita tuh suka ikut-ikutan sama arus. Betul sih. Contohnya baru-baru ini ada kejadian di UK, United Kingdom. Di situ ceritain kalau misalnya ada anak remaja seumuran kita ya, 16 Seumuran. tahun. Oke. Seumuran. Oke, seumuran. Iya dong, masih Gen Z dong. Yes. Nah, dan dia tuh bilang kalau ada bom di sekolahnya. Waduh. Nah, Wow. itu semua orang langsung panik banget. Sampai polisi datang, terus penjinak bom datang, ada Oh my ambulan datang, God. semuanya siswa tuh dievakuasi. Tapi pas udah dia telusurin, udah kayak diselidikin, itu gak ketemu apa-apa. Gak ketemu apa-apa. Jadi anak ini ternyata cuma asbun doang. Ayo, ya asbun, Jadi asbun doang, jadi kayak prank. Karena kan kita tahu sekarang prank itu makin parah ya. Prank makin parah. Bayangin aja, cuman karena omongan dia, bercanda doang nih, semua orang panik dan bahkan orang-orang tuh nangan ini serius banget. Karena Ya. bom. Wow, jadi dari satu celetukan ya, padahal Iya. yang pria celetukan yang mungkin kayak dia bercanda gitu, tapi bisa nimbulin dampak yang segitu Iya. gede.
walaupun mungkin di kehidupan sehari kita nggak se ekstrim yang bom tadi sih, tapi Ya. kadang omongan kita pun bisa berdampaknya ke relasi di sekitar kita Yes, ya. betul banget. Mungkin cara kita ngomong sama teman kita atau sama keluarga kita, sometimes kita nggak filter lagi gitu dan kita asal ceplos, asal ngomong, asal bunyi dan ternyata dampaknya besar. Dan kala itu gue jadi inget ada satu quotes yang gue suka banget. If you have nothing good to say, don't say it at all. Yes. Agree. Nah, jadi sedikit sharing. Gue itu dulu orangnya lumayan ceplas-ceplos ya. Oh Sekarang my udah God. kayak ceplas-ceplos itu kayak rada asbun lah. Dikit lah, Oke. dikit-dikit gitu rada asbun lah ya. Nah, jadi at that time gue tuh lagi ngejokes. Lagi ngejokes biasa lah. Kita sering ngejokes gitu kan sebagai anak muda. Nah, tapi pada saat itu bercandaan gue tuh kayak nggak sengaja nge-spill rahasia teman gue. Ya pada saat itu gue nggak mikirin perasaan dia gitu, kayak ya udah lah yang penting lucu jokesnya gitu. Dan ternyata hal yang gue omongin itu nyakitin hati orang tersebut. Nah terus udah gitu dia udah gak mau temenan lagi sama gue semenjak itu. Nah dari sini gue belajar untuk ya berhati-hati ketika kita ngomong. Karena omongan kita tuh bisa jadi pisau bagi orang lain. Setuju banget. Apalagi kan kadang kita sadar nggak sadar gitu ya. Awalnya lagi ngobrol-ngobrol, lagi biasa lah gitu bercanda-bercanda. Tapi tiba-tiba jadi gosip dan ngomongin yang kurang oke Iya, gitu. bener banget. Dan bahkan gue juga pernah nih one time. Waktu itu awalnya gue lagi bercanda juga gitu sama teman-teman gue. Lagi asik-asik kan lah, lagi biasanya gitu. Lagi kayak biasa gitu ya. Nah tapi tiba-tiba ada temen gue ini yang tiba-tiba tuh nyeplos. Dan kayak kurang oke gitu. Bercandaannya dia tuh kayak jadi kesannya terlalu berlebihan. Bahkan teman-teman gue jadi yang kayak, ih kok dia kayak gitu sih. Dan mungkin jatuh jadi kayak gosip gitu ya. Karena ceplosan dia ini. Dan mungkin awalnya dipikir kayak ya karena dia lagi bercanda gitu ya. Cuma bercandaan. Tapi we never know gitu. Kayak apa yang kita keluarin ini jangan sampai jadi hal yang negatif. Yeah. That's why sebelum kita ngomong kita harus think twice dulu. Jadi jangan sampai kita ngomong dulu baru dipikir. Tapi pikir dulu baru ngomong. Karena waktu kita udah ngomong perkataan itu sekali keluar kita gak bisa tarik lagi gitu. Iya. So mean what you say and say what you mean. Yes, benar. Setuju banget. Apalagi kalau misalnya kita dalam berkata-kata itu, kalau di fitur di WhatsApp, Instagram, aplikasi apapun kadang-kadang orang mikir, gue udah ngomong ini, kalau salah bisa di-unsend. Oh ya, tinggal unsend ya. Betul. Padahal kalau kita di real life, kita nggak bisa unsend. Jadi Betul. kita nggak boleh banget asbun, kita harus be wise dengan kata-katanya kita. Betul, Bener setuju banget. banget. Dan ketika kita ngomong sama orang, kita tuh nggak akan tahu respon mereka gimana, apa yang mereka rasain gitu. Mungkin ya konteks di kitanya tuh bercanda, tapi buat dia itu jadi sesuatu yang nyakitin buat hati mereka. Dan ketika mereka sakit, kita nggak bisa diando, nggak bisa Betul. di-unsend kayak di chat tadi. Betul, betul. Ya udah bakal sakit aja gitu. Dan di titik itu mungkin ya satu hal yang kita bisa lakuin adalah say sorry. Tapi sometimes ketika kita nyakitin seseorang, rasa sakit tuh pasti ngebekas dalam kehidupan mereka. Betul. Yes, setuju banget. That's why I think hari ini kita perlu belajar ya sebagai the Yeah. younger generations. Kita bisa set a good example Ya. dari cara kita berbicara. Yep. Jadi supaya kita bisa di-respect sama generations yang lebih muda. Even the older generations, kita harus be wise dengan perkataannya kita. Yep. Kita jangan Bun. ya, jangan asbun. Jangan sampai kita keluar omongan yang kasar, omongan yang gak sopan, omongan yang gak oke. Supaya kita juga di-respect sama semua orang. Betul, setuju banget. Dan hari ini mungkin kita bisa ambil simple step gitu ya untuk cek lagi gimana nih kata-kata kita sehari-hari waktu kita Yeah. sama orang-orang terdekat, sama keluarga kita, sama teman kita. Apakah perkataan kita ini bikin kelihatan kalau kita tuh anak Allah atau justru sebaliknya gitu. yes. Yeah. Jadi let's do our self check up teman-teman. Jangan sampai apa yang kita keluar ini justru menyakiti orang lain. Yes, benar banget. Jadi yang pertama tadi in our words, ya in our speech. Dan yang berikutnya nih, supaya kita benar-benar jadi generations yang oke, Yang kita kedua. harus set an example in our action. Action, ya. Ya, jadi action ini kalau tadi kita highlight dari ayatnya, itu dari 1 Timothy 4:12, dibilang set an example for the believers in conduct. Jadi Wow. dalam actionnya kita, jadi dalam hal yang kita lakuin, dalam habit yang kita lakuin, jangan cuma omongannya doang nih, tapi actionnya juga harus be real, harus Ya. nyata juga. Iya benar-benar. Nah jadi gue punya satu story gitu ya. Oke. Gue suka lari. Nah terus ada teman gue yang ngajakin, kuy besok lari jam 6 pagi. Wow. Wah, jam 6 pagi. Terus ujung-ujungnya kayak cuma wacana gitu. Nah ketika kayak cuma wacana ya kayak trust issue gak sih, kayak ya udah gitu kayak cuman ngomong doang jadi gak ada actionnya. Jadi no Nah. action talk only gitu ya. Waduh. Bener banget. Tapi kita harus belajar gak sih untuk walk the talk gitu. Yes. Waktu kita omongin ya kita juga harus bertindak gitu. Dan ngomongin tentang tadi ya tindakan, action gitu ya. Sebenarnya ini cukup jadi hal yang challenging gak sih untuk
kita, apalagi di zaman sekarang. Karena kehidupan dunia itu lagi penuh dengan yang namanya FOMO. FOMO everywhere. Ya Wow. kan? FOMO everywhere. Jadi biasanya apa yang lagi ngetren, biasanya langsung dilakuin pada saat itu juga. Betul. Contohnya sekarang Velocity, asik. Velocity gini-gini semua. Nah tapi waktu dulu gue masih inget pas ada trending Labubu, bener? Yap, Oke. betul. Orang-orang tuh bahkan sampai rela-relain buat beli ratusan sampai jutaan, bener gak sih? Betul, betul, betul. Labubu berapa sih dulu? Berjuta-juta Wah, ya? iya mahal banget Nah, dulu ya. jadi walaupun kayak menurut gue sih ya, sorry aja ya, menurut gue kayak ya buat apa gitu. Jadi walaupun bagus atau enggak, mereka tetap beri karena FOMO. Karena FOMO itu. Kecuali Velocity itu gak FOMO ya. Iya, bener banget ya ini performuan di dunia ini gitu ya. Bahkan kayak kalau kalian tahu guys, sempet ada tren di luar sana gitu ya. Namanya tuh Door Kick Challenge. Oh ya, gue pernah denger. Ya, nah jadi ini tuh kurang lebih ya kejadian tuh akhir tahun lalu lah gitu. Dan ternyata tren itu tuh terjadi di berbagai negara teman-teman. Nah trennya ini mereka tuh bakal nendang pintu rumah orang yang mereka gak kenal. Abis itu mereka bakal lari kabur setelah nendang pintu yang mereka gak kenal ini. Dan ternyata si Door Kick Challenge ini tuh jadi viral banget. Karena ya bahayain orang lain dan juga merusak properti orang lain. Bahkan yang paling parahnya nih ada yang sampai jadi kasus dan dia tuh masuk ke persidangan. Karena dikiranya tuh jadi kayak attempt to break in ke rumah orang lain my gara-gara God. challenge ini. Wow. Jadi teman-teman kita harus stop ngelakuin suatu hal yang berdampak buruk bagi Yes. orang lain. Cuman karena kamu FOMO, jadi jangan lakuin. Tapi lakukanlah segala hal dengan purpose. Yes. Kenapa? Ya. Karena we are made of purpose. Ya. Nah, as a follower of Christ, kita tuh apa yang kita lakuin tuh matters. What you Ya. do matters Setuju. gitu. Setuju. Dan gak cuma sampai situ doang. Nah, ketika kita ngelakuin suatu tindakan yang positif, itu tuh sometimes bisa inspire orang-orang buat ngelakuin hal tersebut juga. Ya, setuju banget. Contoh kecilnya, contoh simpelnya nih ya. Ketika ada sampah di mana berserakan kita ambil, walaupun itu bukan sampah kita, tapi kita ambil. Nah, terus kita buang dan itu tuh ketika dilihat orang lain itu inspire mereka dan motivasi mereka untuk lakuin hal yang sama. Yes. Yap, setuju banget. Karena nih ya, action speaks louder than words. Ya. Jadi our action ini emang matters gitu. Bahkan gue pun belajar untuk menjaga action gue gitu. Dimana gue pikir dulu, apakah action gue ini menyukakan hati Tuhan atau enggak gitu. Bahannya lagi nih, gue tuh belajar untuk menolak action yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Contoh nih ya, waktu teman-teman gue misalnya ngajakin nyontek. Atau ngajakin bolos. Atau bahkan kabur dari kelas, gue ini belajar untuk say no gitu. Dan kenapa gitu ya, karena gue belajar untuk jadi teladan dalam actionnya gue. Awalnya sih jujur banget nih ya guys, susah gitu karena semua orang ngelakuin itu dan ya agak FOMO kan. Ya, Kayak ya, semua ya. orang nyontek, semua orang kabur, semua orang bolos gitu. Tapi gue pun belajar gitu untuk say no ke action yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan yang bantu gue untuk bisa say no ke action yang gak oke. Wow, yes, setuju banget. Jadi kita penting banget tadi yang pertama in words, action. Dan sekarang kita lanjut ke yang terakhir ya, yang ketiga. Adalah? Kita breakdown lagi tadi dari ayatnya. Yang paling terakhir itu adalah set an example in your faith. Wow. Jadi tadi kalau dari si Timotius lagi dibilang paling terakhir itu ada tulisannya tentang faith and in purity. Ya. Jadi kalau arti bahasa Indonesianya itu dalam kesetiaan dan dalam kesucian kamu. So teman-teman ngomongin tentang set an example in our faith itu tentang sikap iman kita terhadap Tuhan. Ya. Jadi Oke. gimana cara kita act sama Tuhan, apakah kita mau setia, apakah kita mau ada di dalam prosesnya Tuhan, kita mau nggak ikutin rencananya Tuhan, setia percaya sama Tuhan. Karena yang paling pasti udah jadi jaminan apa yang datang dari Tuhan itu pasti kebaikan. Ya, Ya, setuju. So that's why di sini itu yang jadi challenge-nya adalah kita mau nggak benar-benar kita tuh setia, kita mau nggak ikutin, kita mau nggak jadi teladan lewat apa yang kita lakuin dalam bentuk imannya kita. Jadi apakah kita mau act yang sama atau kayak kita jadinya orang yang berbeda, apalagi ketika kita sama orang yang lebih tua, sama orang yang lebih muda. Kadang-kadang susah nih untuk keep jadi anak muda yang bisa set an example. Setuju. Tapi di sini justru kita as a Christian, kita harus buktiin kalau kita itu bisa. Karena ini adalah perilaku yang Tuhan contohin. Iya. So ya mungkin ini sedikit sharing juga. Jadi di tahun 2023 itu jadi salah satu tahun yang terberat buat gua. Karena waktu itu gua hadapin lagi mau masuk kuliah. Tapi waktu itu gua ketolak. So at that time itu jadi momen dimana menurut gua salah satu of my lowest point. Karena di situ gua mulai ragu. Terus di situ gua mulai ketakutan. Gua mulai ngerasa gagal. Kayak gue bisa apa? Dan gua masih muda. What can I do? I cannot pay, I cannot do anything.
Sampai akhirnya di last chance banget ada satu kesempatan lagi untuk gua masuk ke kuliah dan gua fokus untuk berdoa. Gua belajar untuk berserah sama Tuhan, gua belajar untuk setia dalam prosesnya Tuhan. Tuhan mau nunjukin apa, gue terus tanya Tuhan. Dan sekalipun kita udah ada di jalannya Tuhan, ternyata prosesnya gak gampang. Ya, It's not easy at all. Setuju. Ada aja challenge-nya. Waktu itu salah satu challenge-nya di kondisi keluarga gue, it's not going very okay. Sedangkan pikiran gue itu harus fokus terhadap gue masuk kuliah. Tapi ya di situ challenge buat gue adalah untuk tetap keep my faith strong. Jadi untuk tetap gue say faith over fear. Jadi Wow. di sini gue bener-bener speak faith dan ya I think faith is overage guys. Ya, Jadi faith setuju. itu bukan tentang kita semakin tua berarti kita makin koneksinya kuat sama Tuhan. No. Justru semenjak kita masih muda, we can start our faith itu lebih kuat lagi sama Tuhan. Iya. Dan ketika gua percaya dengan prosesnya, I am faithful with the process with God. Dan ya akhirnya Tuhan buktiin, Tuhan sendiri yang kasih lihat janjinya Tuhan. Akhirnya ya puji Tuhan gue bisa masuk di kuliah yang sekarang gue jalanin hari ini. Wow. Sometimes tuh Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa ketika Yes. kita beriman dalam kehidupan kita. Amen. Setuju. Nah, jadi gue punya satu cerita juga gitu. Jadi gue waktu SMA banget. Jadi waktu SMA gue tuh punya satu mimpi gitu untuk ngadain satu acara pentas seni gitu. Jadi waktu itu gue OSIS dan sekolah gue tuh habis COVID belum pernah ngadain acara gede banget lagi. Jadi kayak acara yang ngundang orang-orang luar gitu. Makanya semenjak gue menjabat, gue tuh udah prepare terhadap Ya. kayak segala hal untuk acara itu karena kan lumayan besar gitu. Mungkin ya about 1,000 people gitu ya acaranya. Makanya udah prepare dari awal jabatan gue. Wow. Nah, terus singkat cerita 1-2 bulan ya menjelang pentas seninya gitu ya, pentas seninya kita ada masalah gitu. Dimana our budget itu kurang banget di situ. Dan pada saat itu gue baru tahu kayak, oh mahal banget segala sesuatu gitu. Kayak kita harus beli, contohnya kayak konsumsi, udah gitu kita harus beli properti dan sound system gitu, sound tambahan gitu, itu mahal banget guys. Ya, Itu mahal banget beneran. Ya. Ya, tapi despite all our problems, kita tetap punya faith. Ah. Karena itu our faith dari awal kita menjabat sebagai OSIS, kita punya faith untuk ngadain acara itu. Wow. So waktu itu kita tuh punya satu program di bidang satu, namanya itu The Lighthouse. Itu program kayak kayak komsel gitu, di mana kita praise and worship, kita ngobrol-ngobrol satu sama lain, and share powerful message. Nah di program itu tuh kita komit untuk berdoa setiap minggu untuk acara tersebut. So good. Jadi walaupun kita beriman, tapi we do action also gitu. Ya. Karena iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati gitu. Nah jadi kita cari cara juga untuk gimana ya cara dapat sponsor. Dan pada saat itu gue ingat gitu, kita muter-muter Bandung gitu untuk cari sponsor. Dan di situ gue ingat pada pertama kalinya gue kayak masuk ke perusahaan gitu. Terus gue duduk ketemu sama bos-bos di perusahaan itu. Wow. Itu kayak wow bener banget, jantung gue kayak pecah. Aduh asbun apa ya, asbun itu. Ya jadi kayak beneran kayak deg-degan pisan. Nah pada in the end mereka decide untuk sponsor kita sekitar 2-3 juta. Dan itu berlangsung kayak pada setiap perusahaan ada sekitar 10-20. Wow. Terus di total dari pendanaan kita itu ada 100 jutaan. Wow. Wow, itu kayak gue gak kebayang banget. Dan Ya. pada akhirnya kita bisa ngadain acara pentas seni itu tanpa diundur acaranya. Jadi on time. And untuk anak SMA menurut gue it's an amazing thing gitu. Karena gak kebayang It is. gimana caranya kita bisa ngumpulin 100 juta Yes. gitu. Hmm. Jadi itu sih, walaupun kayak kita beriman, kita juga harus nyerahin acara itu atau misalnya hal-hal yang kita expect itu ke Tuhan. Yes. Betul. Gitu. Setuju banget. Dan mungkin sedikit sharing juga gitu ya Boleh, tentang boleh. faith di pertemanan gua. Gue pun Oke. pernah gitu ya berdoa untuk pertemanannya gua gitu. Karena waktu gue masuk SMA, semua temen gue tuh masuknya IPA. Kecuali Oke. gua IPS sendiri. Dan ya udah sendiri ya gak punya temen gitu. Hashtag berani beda. Betul. Dan ya gue akhirnya berdoa gitu. Gue berdoa supaya Tuhan tuh kasih teman-teman tuh yang terbaik. Teman-teman yang berprestasi, teman-teman yang ngasih dampak yang baik. Dan jujur sih ya, emang gak gampang sih untuk percaya sebelum kita lihat. Bener gak sih? Kayak belum kita lihat juga gimana gitu mau percaya. Awalnya susah Yeah. banget gitu. Tapi gue belajar untuk berdoa dengan iman. Gue belajar untuk speak faith gitu tengah-tengah doanya gue.
Dan turns out Tuhan kasih teman-teman yang terbaik itu di SMA gue. Mereka ini orang-orang yang berprestasi. Mereka gak aneh-aneh dan gak seret gue ke dampak yang buruk gitu. Wow. Bahkan buat gue di tengah-tengah masa SMA yang bener-bener singkat gitu, itu jadi one of the best time in my life gitu. Wow. Dan waktu gue masuk kuliah, gue pun menghadapi struggle yang sama. Karena gue masuk lagi ke jurusan dan kampus yang teman-teman gue gak ada yang masuk ke sana. Solo lagi, solo. Iya, solo lagi, berani beda lagi gitu. Dan akhirnya gue pun berdoa, gue belajar untuk having the same faith lagi gitu. Kalau Tuhan aja udah ngasih teman-teman terbaik di SMA gue, Tuhan yang sama pun bisa ngasih teman-teman yang terbaik di perkuliahan gue. Iya. Dan akhirnya gue berdoa, emang sih throughout the process tuh gak gampang. Karena ya bingung banget gitu kayak, aduh yang mana nih gitu. Tapi Tuhan pun yang ngasih teman-teman yang terbaik gitu. Even mungkin hari ini gue masih berdoa, tapi sekarang nih Tuhan yang bawa gue menjalani perkuliahan gue ini dengan teman-teman yang emang mereka adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang supporting dan genuine. Dan itu tuh bikin gue belajar satu hal. Kalau kita ini bisa beriman gak cuma untuk hal-hal besar, hal-hal yang wow banget gitu, tapi even untuk small things pun kita bisa faithful and pray for it. Yes, wow, I think it's a very powerful story. Thank you Yeah. guys. So once again teman-teman, sebagai anak muda, kita itu bisa banget untuk menjadi contoh di dalam perkataannya kita, Yeah. di dalam actionnya kita, dan di dalam kesetiaannya Yep. kita terhadap Yeah. rencananya Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa banget pakai kita, kehidupan kita sekalipun kita masih muda teman-teman. Since our youth, Tuhan bisa pakai kita untuk great things. Tuhan itu Tuhan yang setia. So jangan sampai kita terbawa sama apa kata dunia. Kita jadi strawberry generations. Say no. Kita hari ini belajar untuk jadi a fruitful generations. Ya. Kita mau jadi generasi yang benar-benar jalanin apa rencananya Tuhan. Ya. So kalau hari ini teman-teman, if you guys want to be a fruitful generation, kalian mau make a difference, kalian mau untuk make the decision, untuk kalian mau punya kehidupan yang bisa set an example in your words, in your action, and in your faith. Hari ini let's make the decision teman-teman. Yeah. Hari ini kita stay firm dalam setiap langkahnya kita dan kita jalanin langkah-langkahnya kita dengan iman. So I think to wrap this all up, let's pray. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk setiap kata-katamu Tuhan, kami mau berjalan untuk terus berjalan dalam rencananya Tuhan. Kami mau punya langkah-langkah yang strong, kami mau punya firm step itu Tuhan di Ya. dalam langkahnya Tuhan. Kami nggak mau jadi strawberry generations, kami mau jadi generasi yang set an example in Ya. our words, in our action, and in our faith. Hari ini Tuhan yang bawa kami terus dalam langkah yang benar, Tuhan yang bawa kami terus menjadi berkat. Dan yang kedua, kita mau sama-sama step in untuk di dalam rencananya Tuhan. Dan hari ini yuk kita sama-sama terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan atas hidupnya kita. Bapak, hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini sedang mengikuti ibadah secara online. Bapak, hari ini kami mengaku setiap kesalahan yang kami lakukan. Hari ini kami mau belajar untuk come clean di hadapannya Tuhan dan kami mau membuat komitmen. Kami mau belajar untuk step in dalam rencananya Tuhan dan kami menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat atas hidupnya kami. Hari ini kami mau berjalan dalam jalannya Tuhan dan biar Tuhan yang terus pimpin setiap langkahnya kami. Dan hari ini Bapak, aku berdoa juga untuk anak-anakmu Bapak. Kau yang berkati Tuhan, hari ini terimalah berkat dari Bapa hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar Tuhan yang terus melimpahi setiap kehidupanmu dengan berkatnya Tuhan. Hari ini Tuhan yang berkati keluargamu, pertemananmu, di dalam lingkunganmu kamu akan menjadi terang, kamu akan menjadi garam, dan kamu akan menjadi beda. Karena kamu adalah example of Christ. Ya. Kamu akan menjalani kehidupan kamu penuh dengan terangnya Tuhan. Dan Tuhan yang Ya. akan berikan berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan buat teman-teman, kalau kalian perlu didoakan, kalian bisa langsung aja scan QR code ini karena ada teman-teman pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend and God, God bless bless you. you.